Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibulane. Tentu kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sepertinya pencapresan Anies Baswedan ya semakin terlihat akan gagal. Karena apa? Karena partai yang ada di koalisi perubahan itu cenderung cakar menyakar perihal cawapres. Ya seperti yang kita ketahui, Demokrat mengancam Anies Baswedan untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya. Ya memang wajar permintaan Partai Demokrat tersebut. Nah, kalau Anies gagal, terus seperti apa? Nah, pesertanya tinggal Ganjar dan Prabowo. Ya, seperti yang kita ketahui, Prabowo dan Ganjar itu orang menyebutnya all Jokowi men, ya. Jadi dua-duanya ini adalah orang-orangnya Pak Jokowi, all Jokowi's men. Nah, pertanyaannya sekarang, menguntungkan atau merugikan, khususnya bagi Pak Jokowi dan bagi ya pembangunan, kelanjutan pembangunan di kemudian hari. Oke, kalau menguntungkan mungkin dari sisi Pak Jokowi, siapapun yang menang bagi Pak Jokowi senang. Belum tentu. Cak Ompong melihat itu justru lebih merugikan. Karena apa? Karena ya pasti ini akan terjadi kompetisi yang cukup tajam. Semua merasa bahwa Pak Jokowi itu adalah miliknya Prabowo, miliknya Ganjar. Kalau miliknya Prabowo ya karena baru-baru ini saja. Tapi kalau miliknya Ganjar, ya sejak mereka masih ya di tataran kelas wali kota, Ganjar dan Jokowi itu sudah dalam satu partai sudah bekerja sama. Jadi kalau menurut Cak Ompong ini akan merugikan bagi Pak Jokowi sendiri. Nah, kenapa merugikan? Kita ambil contoh asumsi. Katakan seorang Prabowo yang menang. Ya, kubu Prabowo itu akan mengatakan, alhamdulillah perjuangan kami ya 10 tahun 2 kali periode pilpres baru inilah berhasil. Ya, ternyata perjuangan itu ya luar biasa dan menghasilkan seorang Prabowo menjadi presiden. Nah, itu pernyataan dari kubu Prabowo kalau Prabowo itu menang. Nah, yang kedua, tentu ya orang-orang Prabowo itu akan ya dalam tanda kutip meminta jatah. Uang lelah lah istilahnya. Ya kan? Mungkin menteri, mungkin ya apapun lah. Nah, seperti kita ketahui pada saat Pilpres 2014 dan 2019 itu Prabowo sangat dekat dengan FPI dan HTI. Nah, tentu kemungkinan ini hidup kalau Prabowo itu presiden itu sangat besar. Nah, yang ketiga, ya, kesinambungan pembangunan, nah ini tentu akan berubah nuansanya. Ya, karena apa? Karena tidak mungkin juga serta-merta Pak Jokowi itu bisa cawe-cawe. Ya, karena apa? Tadi kubu Prabowo ini kan dikelilingi oleh orang-orang yang dulu 2014 dan 2019. Secara elit, Prabowo mungkin sangat dekat dengan Jokowi. Tapi begitu masuk di partai, seperti kita lihat saja di Sekjen PDIP, ya itu sudah mulai mengkritik Prabowo. Artinya apa? Artinya kedekatan Jokowi maupun Prabowo itu belum tentu diikuti oleh bawahannya dan seterusnya. Jadi apa yang dicita-citakan Pak Jokowi mengenai middle income trap menurut Cak Ompong ada kemungkinan gagal. Akan gagal. Karena apa? Karena tadi kesinambungan pembangunan itu tidak smooth.
Ya, karena nuansa kepemimpinan itu akan berubah. Belum lagi gaya Pak Jokowi belusuan, nggak bakal bisa ditiru Prabowo. Kita nanti akan kehilangan ya presiden yang biasanya belusukan menyapa rakyat, nah itu tidak ada lagi. Ya, itu kalau Prabowo yang menang. Nah, sekarang kalau kubu Ganjar yang menang, nah, mereka juga akan mengatakan bahwa kemenangan Ganjar ini adalah berkat perjuangan dan militansi kader partai, baik itu PDIP maupun partai pendukung. Ya, seolah-olah sudah menghilangkan pengaruh Pak Jokowi. Ya, pasti akan berkata seperti itu. Bahwa keberhasilan ini adalah karena militansi partai, ya kader partai dan partai pendukung serta relawan-relawan yang ada di PDIP. Tidak menyebut lagi relawan Jokowi. Nah ini, padahal Jokowi itu sendiri itu adalah anak kandung daripada PDIP. Kan kasihan. Tapi kalau Jokowi itu fokus hanya seorang Ganjar, itu beda sekali, sangat beda. Mereka akan mengatakan bahwa keberhasilan Ganjar itu berkat Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Jokowi ya membelah cintanya ke Prabowo maupun ke Ganjar, ini akan merugikan Pak Jokowi sendiri. Ya seperti kita ketahui PDIP ya kepemimpinannya itu seorang perempuan. Ya tentu ya nuansa kebatinannya itu seolah-olah itu Pak Jokowi itu adalah miliknya. Nah, ketika cinta itu berbagi menjadi dua, ya nah, seperti wanita lah, mereka akan berpikir, wah kok begini jadinya. Nah, akibatnya tadi pembangunan apa yang diharapkan Pak Jokowi itu belum tentu 100% diikuti oleh PDIP. Tentu mereka akan melihat apa yang bisa dikerjakan. Nah, ini ngerinya kalau ya all Jokowi's men ya menurut Compong itu sangat merugikan bagi Pak Jokowi sendiri dan ya kesinambungan pembangunan, apalagi cita-cita mulia Pak Jokowi ya terhadap ya middle income trap dan kita akan menjadi negara maju, itu bisa gagal. Nah, selain daripada itu yang ketiga, ya Compong ini kembali kepada ya falsafahnya orang Jawa. Kono coroko doto sowolo podo joyonyo, sama-sama sakti. Karena tadi sama-sama didukung oleh Pak Jokowi. Tapi ujung-ujungnya sama-sama hancur. Sehingga kalau menurut Compong, itu sebaiknya Pak Jokowi fokus saja mendukung ya Ganjar yang memang selama ini sudah bersama PDIP. Karena di bawah ini terbelah. Ya kan? Yang akan merugikan ya menurut Compong itu akan merugikan Pak Jokowi sendiri dan kesinambungan pembangunan. Oke, sampai jumpa lagi.